Kalau masuk bulan September, Oktober, dan November, itu artinya musim panen kelapa di kita pe kampung mulai. Para petani akan sibuk sekali. Dorang mulai ambil satu persatu buah kelapa yang tua dari pohonnya. Seperti kita pe paman Petrus ini Dari pagi sampai sore, waktu ia habiskan di kebun. Jangan tanya berapa lama ia menjalani profesi sebagai petani kelapa. Puluhan tahun. Kita pe kampung kebanggaan Sangihe. Selama kampung ini terkenal sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di Sulawesi Utara. Makanya nyandak heran kalau banyak orang menjuluki Sangihe sebagai bumi nyiur melambai. Sebab ngana lihat sendiri, banyak sekali pohon kelapa tumbuh subur di sini. Buah kelapa yang sudah dipanen ini biasanya diolah menjadi kopra. Makanya kampung kita ini juga jadi penghasil kopra terbesar di Sulawesi Utara. Bangga sekali. Di musim panen, buah kelapa yang dihasilkan dari kebun paman ini pasti banyak sekali. Jumlahnya bisa sampai ribuan Makanya, biar pamannya ndak kewalahan, kita bantu akang. Biar ceritanya enak, saya kenal dulu tleh. Kita pe nama Herjumes Acin. Tamang-tamang biasa panggil kita dengan sebutan Ucil, karena kita pe postur tubuh yang tidak terlalu besar, alias kacili. Tapi biar kacili begini, Nana jangan remehkan. Buktinya kita sanggup kupas ratusan buah kelapa ini. Kita juga penyelam profesional. Tapi soal profesi ini, kita ceritakan nanti, Joe. Proses pengolahan kelapa menjadi kopra masih tradisional. Kegiatan dimulai dengan mengupas kelapa terlebih dahulu. Saya pisah dulu buah sama serabutnya ini. Setelah dikupas, kelapa kemudian dimasukkan ke dalam ruang pengasapan. Agar matang sempurna, kelapa mesti serapi dulu Proses pengasapan biasanya butuh waktu hingga 5 jam. Pastikan juga bara api tetap menyala agar kualitas kopra tetap terjaga
Setelah masak, kelapa kemudian dipisahkan dari cangkang atau batoknya. Nah, daging kelapa yang matang ini yang dinamakan kopra. Kita bangga sekali karena kopra dari Sangihe ini telah dipasarkan keluar kota, bahkan sampai ke luar negeri. Namun sayang, di pasaran harga kopra kerap tidak stabil dan tergolong rendah. Tidak sebandinglah dengan jeripaya para petani di kampung. Saat ini harganya Rp8.000 per kilogram, padahal dulu harga kopra terbilang tinggi, mencapai Rp14.000 per kilogram. Berkat kemakmuran dari hasil berdagang kopra kala itu, sampai-sampai para petani di kampung mampu membuat tugu malasa sebagai penanda kopra pernah berjaya. Tapi kini banyak petani telah meninggalkannya. Dan kabarnya lagi, tugu pengingat ini somo dipugar. Sedih sekali. Sangihe merupakan daerah kepulauan. Kabupaten ini masih bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Ngana datanglah berkunjung ke sini, karena akomodasi ke Sangihe sekarang so mudah. Dari Jakarta, Ngana bisa naik pesawat tujuan Manado selama 3,5 jam. Abis itu, Ngana bisa pilih, kalau lewat laut, perjalanan akan berkisar 5-7 jam. Tapi kalau melalui udara, bisa lebih cepat, hanya 1 jam. Meski harga kopra terus menurun, tapi kita tidak mau putus asa, Tleh. Karena sampai sekarang, tanah kita masih subur. Kita yakin, masih banyak potensi lain yang belum tergali di kampung kami. Dulu, kopra yang melimpah ruah di kita pe kampung sempat jadi komoditas andalan yang diambil paksa oleh para penjajah. Saat itu, untuk melawan kaum kolonial, warga kampung membuat pedang. Kini, pembuatan senjata tajam ini terus dilestarikan. Bahkan di Sangihe, ada satu kampung khusus yang mayoritas warganya membuat peda. Peda di kampung Patorang artinya pedang. Proses pembuatan peda masih tradisional. Batang besi yang telah dipanaskan ini dibelah jadi 2 bagian. Dipanaskannya tidak cukup sekali. Harus berkali-kali agar besi mudah dibentuk. Setelah besi terbentuk sesuai dengan model yang diinginkan, peda kemudian lanjut dibuatkan gagang atau rangka agar mudah dipakai.
tahap akhir, peda lalu dipertajam dan dihaluskan. Ini agar nyaman saat digunakan dan tampilannya menarik perhatian. Kini fungsi peda so berubah, tak lagi digunakan sebagai alat perang, tapi jadi senjata andalan warga di perkebunan. Kerajinan peda ini juga so dikirim sampai keluar kota. Torang Pe Kampung merupakan pulau terdepan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbatasan langsung dengan Filipina. Meski di perbatasan, Ngana jangan sekali-sekali remehkan keindahan alam kampung ini. Karena kita yakin, kalau Ngana datang kamari, pasti ingin kembali. Sebagai daerah kepulauan, Sangihe memiliki 105 pulau. 26 pulau berpenghuni, sedangkan sisanya belum. Pulau-pulau di Sangihe ini masih menyimpan banyak sekali potensi. Mari Jo, ikut kita berkunjung ke salah satu gugusannya, Pulau Mahangetang. Pulau ini tergolong istimewa, bukan karena keindahannya saja, tapi karena keajaiban alam yang ada di dalamnya. Apa itu? Sini, ikut orang diving. Sebagai penyelam, kita so berkali-kali menyelam di banyak tempat. Tapi begitu, kita tidak pernah merasa bosan kalau menyelam di Pulau Mahangetang ini, Tleh. Ya, ini no alasannya. Adanya gunung api di bawah laut. Oleh warga sekitar, gunung ini biasa disebut dengan Banua Wuhu. Di sini Ngana bisa lihat pemandangan bawah laut yang berbeda, yaitu banyaknya gelembung-gelembung udara. Gelembung-gelembung ini merupakan gas yang keluar dari perut gunung. Gunung api bawah laut ini masih aktif. Makanya suhu airnya mencapai 37 sampai 38 derajat Celcius. Jadi kalau Ngana menyelam di sini, ndak usah heran kalau airnya akan terasa hangat. Gunung api bawah laut ini juga punya titik puncak yang sangat dekat dengan permukaan. Cukup menyelam di kedalaman 5 sampai 10 meter saja, Ngana so bisa melihat keindahan gunung api ini. Bahkan kalau air laut surut, dari atas perahu pun akan terlihat. Bagaimana? Indah sekali toh? Selain gunung api di sini, kita juga bisa lihat beragam jenis biota laut yang berwarna-warni, dengan koloni terumbu karangnya yang masih alami. Tapi sayang sekali, ragam keindahan alam ini masih belum banyak diketahui. Di Sulawesi Utara, orang taunya cuma Bunaken yang jadi lokasi selam andalan. Padahal wisata selam di Pulau Mahangetang ini tak kalah mempesona toh. Tapi tak apa, lambat laun kita yakin lokasi ini juga akan mendunia. Tinggal di daerah kepulauan membuat warga di Kita Pe Kampung bergantung pada kapal sebagai alat transportasi. Meski teknologi pembuatan kapal modern semakin berkembang pesat, namun tradisi membuat kapal tradisional di Sangihe masih tetap hidup hingga sekarang. Uniknya, keahlian pembuatan kapal ini dorang dapatkan secara turun-temurun.
Dorang biasanya buat kapal-kapal yang berukuran kacili-kacili. Namun soal kualitas, kapal-kapal ini tak kalahlah dengan kapal-kapal bajak keluaran pabrikan. Kapal-kapal kayu biasanya dibuat di pinggir pantai agar mudah berlayar. Selain sebagai alat transportasi, kapal-kapal ini juga orang gunakan untuk mencari ikan. Sebagian besar warga di kampung memang bekerja juga sebagai nelayan. Soal hasil ikannya, jangan ditanya. So pasti banyak diekspor keluar kota maupun ke luar negeri. Namun ada kalanya ikan juga nih boleh dijual. Karena torang pe adat Malombo. Malombo merupakan aturan adat yang diberlakukan oleh warga kampung yang melarang ikan hasil tangkapan untuk dijual. Tangkapan ikan harus dikonsumsi sendiri. Malombo biasanya dilakukan saat bulan-bulan gelap. Ikan yang didapat biasanya ikan tude. Ikan jenis ini so paling enak dibakar. Agar rasanya makin lezat, torang biasanya kasih campuran minyak kelapa. Setelah matang, baru ikan dibagikan dan dimakan bersama-sama. Dulu Malombo diberlakukan di hampir seluruh kampung di Sangihe. Namun sekarang, tradisi ini mulai hilang. Cuma di kampung Salurang ini yang masih melestarikan. Sedih sekali toh. Padahal tradisi ini baik for meningkatkan rasa persaudaraan warga dan menjaga ekosistem ikan. Torang juga kesenian khas yaitu musik bambu. Kesenian ini mendunia. Kita kelompok ini diundang tampil di banyak negara. Banggalah kita. Dinamai musik bambu karena semua alat musik yang dipakai terbuat dari bambu. Torang sendiri yang membuatnya. Bunyi dari peralatan bambu ini lebih halus dibandingkan bunyi yang dihasilkan dari alat musik logam. Semua alat musik bambu ditiup secara bergantian disesuaikan dengan lagu atau instrumen yang dimainkan. Dari jauh saja, alunan suara musik bambu ini terdengar merdu. Namun bagi torang semua, musik bambu ini bukan sekedar bunyi tapi lebih dari itu. Musik bambu ini juga jadi wadah torang menjaga tali silaturahmi. Dulu, kesenian ini digelar tiap malam hari saja sebagai hiburan saat warga pulang dari kebun atau laut. Sekarang, musik bambu terus berkembang. Menjadi musik bergengsi yang dikasih lihat dalam acara-acara adat tertentu maupun untuk menyambut para tamu penting. Makanya Ngana datanglah kamari. Karena masih banyak sekali keindahan lain yang akan Ngana dapati jika berkunjung ke sini. Ke Kepulauan Sangihe, mutiara di beranda utara, Nusantara. Indonesia, bagus!